Selamat pagi, jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing, masih di Andung Kauro. Kali ini saya akan bahas tentang pergaulan halus, ya, pergaulan kasar. Pergaulan halus dan kasar itu seperti ini, bisa kita bedakan di mana kita bisa bergaul dengan teman-teman sebaya di luar atau kita bisa bergaul sama orang-orang suci, ya. Kita kalau bergaul dengan orang-orang yang teman-teman sehari-hari nongkrong mungkin bisa disebut itu adalah pergaulan kasar. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang suci seperti misalkan kiai, ustadz dan sebagainya, itu adalah suatu pergaulan yang arahnya menuju suci, karena itu adalah yang dibahas, yang bisa memahami adalah soal rasa dan perasaan, dan itu adalah bagian dalam. Kalau bagian luar ini kan istilahnya biasa fisik, suatu fisik, ya. Kalian bisalah membedakan itu, ya. Dan dari semua pergaulan yang kasar maupun yang halus, tetap kita harus dengan sabar, ya. Sabar, jangan kasar, ya. Jangan sombong. Terus kita harus bisa punya sifat welas asih sesama teman, ya. Supaya kalau bisa ya jangan jadi penghalang buat mereka yang punya tujuan. Justru kita akan mensupport, justru mendukung. Terus jangan merugikan atau nyolong, ya, ini bagian fisik, ya. Supaya hati kita terbuka, supaya tidak tertutup lagi. Terus tingkah laku kita, ya, harus benar-benar baik agar hati kita menjadi merdeka, ya, menjadi senang. Terus kita harus bisa nurutin apa yang menjadi kemauan hati, yaitu adalah syukur, ya, sabar, terus nerima kebenaran, ya, dan pasrah, supaya kita itu bisa bebas dari suatu kesulitan. Dan terus kalau sudah kita bisa sabar, bisa bersihkan hati tadi, ya, terkontrol dari sebuah makanan dan tingkah laku. Terus kita juga ada sifat tolong menolongnya, mau lahir maupun batin. Nah, itu hati bahagia kalau sudah bisa seperti itu, baik semuanya. Nah, terus kalau misalkan sudah itu semua kita jalani, kita harus bisa eling, ya, eling kepadanya, atau kita harus bisa muji atau mengaji-ngaji tentang Tuhan, atau bahasa lain mungkin sujudlah kepada Tuhan, pujilah Dia, puji harus sampai ke hati dipuji, ya. Pujinya itu benar-benar kita memuji Dia itu benar-benar harus sampai ke hati. Dengan pergaulan kasar dan halus ini, hati merdeka, senang, bahagia. Nah, kita pun akhirnya raga ini pun jadi, ya, turut bahagia. Lain dengan yang luar yang bahagia, nah bagian hati belum tentu. Nah, makanya lebih baik kalian mengidolakan hati sendiri daripada mengidolakan tokoh-tokoh di luar, ya. Saya tidak bisa sebutkan tokoh-tokoh itu apa maksudnya. Hati kita inilah yang perlu kalian aji-aji atau kita eling-eling, ya, kita ingat, nah, atau kita sembah, ya. Itu seperti itu. Hati kita inilah, ya, yang perlu. Nah, supaya kuat tadi. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan sedikit masih bab penyakit. Masalahnya
seseorang kalau sudah bicara hati atau bicara jantung, itu pasti ada hubungannya dengan penyakit, karena hampir 60% atau 70% di zaman sekarang orang lebih banyak tidak memperhatikan tentang penyakit hati atau penyakit jantung. Otak yang kendor, misalkan ya, otak yang kendor yang selama ini saya sering sebutkan, otak yang kendor itu pun bisa menjadikan suatu penyakit. Penyakit apa yang dihasilkan kalau otak kita kendor? Banyak. Bisa berok, ya. Bisa juga ginjal, bisa juga asma. Nah, terutama asma. Kenapa? Karena memang dia itu organ tubuh yang paling lemah. Tapi dengan pergaulan kasar dan halus yang sudah sebutkan, itu sebenarnya bisa membantu itu semua. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita memang sudah terkena penyakit itu, ya bukan tidak ada obatnya, tetap ada obatnya. Obatnya ya seperti yang biasa menurut pemahaman Andum Kawruh tadi, menurut Andum Kawruhnya Ujang Rawing, yaitu adalah tetap otaknya harus bisa perintah, ya, dengan cara yaitu tadi bisa kita tekan. Nah, ini buat yang bro ya, buat yang bro dulu, nanti biar kalian bisa bedakan ya. Buat yang bro, kita tekan yang di bawah tadi, otak yang di bawah pusar, kira-kira 5 menit. Nah, seperti biasa, kemana tangan kiri kita bergerak, ikuti. Nah, itu di situ kita pegang. Nah, di sini pantangannya adalah jangan mengangkat yang sifatnya berat-berat. Nah, setelah itu apa misalkan jamunya atau sarananya ya untuk obat ini semua, bisa memakai bonggol pisang batu ya. Bonggol pisang batu ini membantu sekali untuk sifat yang berok atau tipes atau panas dalam ya. Ini sangat membantu sekali. Dengan cara seperti apa? Diparut ya, diperas airnya, lalu kita minum pakai garam sedikit. Itu untuk pemulihan berok ya. Berok. Nah, untuk ginjalnya ya, untuk yang lari ke ginjal, yaitu harus pakai daun paya gantung ya. Pakai daun paya gantung di apa ya namanya, diseduh ya, apa sih namanya ya, dikukus ya, kita makan. Nah, yang buat larinya ke ginjal tidak boleh makan cabai, itu adalah satu pantangannya adalah pedas ya, tidak boleh ya. Jadi di sini harus benar-benar pantang yang namanya cabai, jangan sampai benar-benar kemakan, itu akan menjadi bahaya. Nah, terus ginjal sudah saya sebutkan, berok sudah saya sebutkan. Nah, mungkin kali ini saya akan bahas rematik, yang orang itu juga tanpa sadar bahwa rematik itu hampir semua di lanjut usia ini banyak yang mengalami hal rematik, bahkan dianggap enteng. Dan rematik seperti flu atau angin ya, masuk angin, itu adalah masih satu jaluran ya, atau malaria misalnya segalanya ya.
Untuk rematik ini seperti apa? Kita tekan seperti yang saya bilang, ditekan di otaknya biasa dengan 6 jari, terus sambil dipegang yang sakitnya, ya, yang sakitnya. Terus untuk masuk angin pun sama seperti itu, kita tekan, terus kita pegang yang kerasa sakitnya. Nah itu nanti keluar ya. Nah, terus jidatnya kita pegang 5 menit. Tapi dengan tadi yang 3 jari jangan lepas ya dari bawah pusar ya. Nah, terus setelah itu tulang leher. Tulang leher ini pegang, ya sama yang di belakang dipegang, bukan dipijit ya, dipegang. Kalau dipijit beda, nanti akan bahaya. Nah terus kalau rematik sudah bisa, mungkin rematik ya, selain dipijit itu ya mungkin kalian bertanya ramuannya apa gitu ya, saya lupa itu. Nah, itu harus ada sarananya. Sarananya adalah buat orang yang rematik itu adalah ya jahe sama merica sama serai ya, tempelin di mana yang kerasa. Tempelin itu yang kerasa di mana, nah itu kira-kira 1 hari jangan ganti, nah tiap hari itu terus. Nah atau kita bisa dibantu dengan herbal, kita minum yang hangat-hangat, misalkan kayak jahe, wedang jahe ya, atau yang bagus adalah wedang jahe dicampur secang ya, pakai garam sedikit. Nah, itu dia akan membantu. Tapi yang buat olesnya yaitu yang dari luar, yaitu yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau sudah kalian sudah mengerti dan paham tentang bab pengobatan andum kawruh ujang rawing, kalian bisa mencobanya atau mempraktekannya. Untuk yang malaria, ya, untuk yang malaria, yaitu adalah obatnya dengan daun ya, daun paya gandul ya, paya gantung, apa sih, paya laki apa ya, itu untuk malaria. Daun paya gandul dimakan, itu untuk malaria. Terus campurannya apa? Adalah bawang putih, terus tempe busuk, ya bawangnya 2 siung, terus tempe busuk diulek jadi satu semua sama daun pepaya tadi. Nah, minum sehari 3 kali ya. Minum sehari 3 kali. Oh ya, tambahin temuireng sedikit, seujung jempol ya, kasih temuireng. Nah itu untuk malaria. Mudah-mudahan di andum kawruh ini semoga bermanfaat buat kalian yang mengikuti andum kawruhnya Ujang Rawing. Kalian bisa praktekkan ini semua dan semoga berhasil dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.